Poros Islam mencuat menjelang Pilpres 2024, apa kata Anies Mata? Munculnya topik prospek poros Islam dalam kontestasi 2024 disikapi beragam di kalangan pakar dan pengamat pada diskusi webinar Moya Institute 7 Mei 2021. Mengangkat kembali isu poros Islam memang bukanlah hal yang baru apalagi setiap menjelang Pilpres. Peristiwa politik tahun 1999 menghadirkan poros tengah dan berhasil mendudukan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden kelima Indonesia. Meskipun harus diturunkan kembali oleh poros yang sama. Memang sukses pada konsolidasi politiknya, tapi poros itu gagal membawa arah baru Indonesia. Lalu poros ini pula yang menurunkan Gus Dur ketika itu, karena kapasitasnya hanya berhenti pada output hasil politiknya. Kadang Anies Mata yang juga ikut terlibat dalam ide pembentukan poros tengah. Belajar dari pengalaman itu, Anies Mata menyarankan bahwa dengan melihat situasi krisis sistemik yang melanda, kegampangan mengatasi krisis akibat lemahnya leadership, serta membaca konstelasi politik global, seharusnya muncul ide narasi baru yang kolaboratif dan menghindari meluasnya pembelahan yang bisa merusak bangunan utuh Indonesia. Situasi saat ini mirip ketika menjelang kemerdekaan. Kita butuh satu kata yang menyatukan. Wacana pembentukan poros itu sebaiknya dikaji ulang karena hanya akan memperdalam pembelahan yang sudah terjadi, tegas Anies Mata. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Profesor Komarudin Hidayat sependapat dengan gagasan Anies Mata untuk menangkap kembali cita-cita Indonesia merdeka dengan formula yang baru. Komarudin ikut mengkhawatirkan jika pembentukan poros Islam hanya menjadi instrumen semata yang tidak dibangun atas dasar gagasan yang visioner dan konstruktif. Saya khawatir hanya menjadi retorika sesaat yang instrumental, tidak ada yang konstruktif dan tidak visioner, ungkap Komarudin Hidayat. Ide narasi baru yang menyatukan memang menjadi jalan bagi Indonesia masa depan. Pemerhati isu nasional dan global yang juga mantan diplomat senior Profesor Imran Chotan menilai, ide Anies Mata menyatukan agenda kebangsaan dan agenda keumatan merupakan pendekatan yang cerdik. Agenda tersebut bisa menjadi magnet bagi kaum nasionalis dan umat Islam. Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Azyumardi Azra menilai pembentukan poros Islam akan sulit terrealisasi meskipun idenya bagus. Menurutnya, ada 3 alasan kenapa poros Islam sulit dibentuk. Pertama, adanya kontestasi di partai-partai Islam itu sendiri yang membuat koalisi tersebut hanya sebatas wacana. Kedua, budaya politik masyarakat Islam di Indonesia tidak fokus pada partai tertentu. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, tapi hal tersebut tak menjamin besarnya pendukung partai Islam. Ketiga, hingga saat ini belum muncul pemimpin Islam atau kalangan santri yang cukup kuat untuk mengkoalisikan partai-partai Islam di Indonesia. Pasalnya, setiap partai pasti akan mencalonkan kadernya.